warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah semata yang selalu memberikan kekuatan cintanya pada kita dalam iman dan takwa. Semoga Allah jadikan kita hambanya istiqomah di jalan Allah, dan kita menjadi hambanya yang terus bergerak dalam kebaikan di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan pada uswah dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, keluarga, dan orang-orang istiqomah di jalannya. Sahabat, kali ini kita akan coba kaji surat Al-Kahfi di ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada wal mashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Shadaqallahu. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru pada Tuhan mereka di pagi hari dan petang hari dengan hanya mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah pula engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan keadaannya sudah melampaui batas. Al-Kahfi ayat 28. Sahabat, dalam konten ini yang harus kita pahami adalah surat Al-Kahfi ini membahas tentang kesabaran. Bersabar bersama orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara makna sabar, maka tiada batas. Ketika kita bicara ikhlas, maka hanya Allah dan kita yang paham di mana tingkat keikhlasan kita. Dan untuk menjaga keikhlasan itu luar biasa, maka dituntut untuk semangat dan kemaksimalan diri melawan yang namanya hawa nafsu. Tidak bisa dipungkiri yang namanya dunia adalah ujian buat kita. Betapa banyak gemerlap kehidupan dunia, tantangan dunia, dan indahnya dunia. Di situ kita dicoba untuk mengolah hati kita, memaksimalkan hati ini, mencoba menstimulir diri ini agar kita mampu menguatkan diri istiqomah di jalan Allah. Amantu billahi mustaqim. Berimanlah engkau pada Allah dan istiqomahlah. Namun ketika bicara istiqomah dan bersabar bersama orang-orang yang takwa, prosesnya panjang, tantangannya banyak, dan tidak bisa dipungkiri terkadang kita terbawa. Oleh karenanya, ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa kisah Ashabul Kahfi adalah sebuah kisah yang memberikan contoh sebuah komunitas yang sangat hebat, yang mampu memberikan sebuah ciri khas dan karakteristik khusus di mana mereka tetap sabar dalam ta'abudillah. Maksudnya ta'abud di sini adalah beribadah kepada Allah. Mereka tetap istiqomah di jalan Allah. Mereka tetap berjuang dengan segala tantangan dan ujiannya pada saat zamannya waktu itu. Oleh karenanya, yang harus dipahami adalah ayat ini menggambarkan di sana kita wajib untuk bersama dengan orang-orang yang takwa. Disitulah kita disuruh untuk menjadi hambanya istiqomah yang berjuang bersama dalam menguatkan diri agar kita selamat di dunia wal akhir. Sahabat, kunci dalam surat Al-Kahfi ayat 28 ini sebenarnya sabar. Sabar yang tak ada batas dan tetap
menguatkan diri agar tidak bosan dan tergesa-gesa dalam melakukan kebaikan dan Allah. Dan siang malam, makna kata siang malam di sini adalah kata di mana setiap saat, setiap waktu kita wajib kudu fardu mengingat Allah. Jangan lalai, jangan lalai. Karena dalam satu hari 70 kali malaikat mengelilingi diri ini untuk melihat apakah kita yang hari ini atau bukan. Oleh karenanya kita disuruh waspada untuk memanfaatkan waktu dalam kehidupan kita agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Dalam konten kita harus berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, pastinya kita bertemu dengan karakter-karakter yang unik, di mana kehidupan sosial heterogen menguatkan kita agar kita mengenal satu dengan yang lainnya. Karena di dalamnya karakter kita tidak sama dengan teman-teman di sekitar kita. Dan keunikan itulah yang harus menjadi ladang pahala buat kita. Tidak melihat sisi kekurangan, tapi lihatlah sisi kelebihan yang Allah berikan di antara kita. Indahnya ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Ketika ada kalimat bersaudara, maka dia lebih dari yang namanya sahabat atau teman, tapi seperti ikatan darah. Sahabat, konsep dasarnya dalam surat Al-Kahfi ayat 28 ini adalah kesungguhan. Kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan itulah yang membuat diri ini cinta, membuat diri ini tetap bersemangat melakukan kebaikan. Semoga itu menjadi istiqomah kita hingga hayat kita habis di muka bumi ini sampai kita bertemu dengan Rabb kita, Zat yang maha segalanya. Sahabat, pada saat kita bicara kita cinta kepada Allah dan pada saat kita bersyahadat kita mengakui Allah segalanya buat kita, maka kunci dasarnya adalah menguatkan kesungguhan dalam diri agar kita terus istiqomah, terus berjuang. Mengapa? Karena ternyata ayat ini hanya ditujukan kepada jiwa-jiwa yang wasbir. Apa tuh wasbir? Wasbir nafsaka. Maksudnya adalah jiwa yang penuh dengan kesabaran, yang mau bersabar ketika berada dalam kebaikan di jalan Allah, walau bertemu dengan benturan, dan istiqomah dalam melakukan kebaikan. Prosesnya ini tidak mudah, karena yang pasti kita pasti digoda dengan kehidupan dunia. Kita cenderung pada kehidupan yang akan menggoda kita. Dan yang harus dipahami di dalamnya adalah konten surat Al-Kahfi di ayat 28 ini menjelaskan bahwa kebersamaan menjalankan perintah Allah dalam takwa itu saling menguatkan. Dalam berjamaah kita saling menguatkan. Ketika sudah mulai kita futur, sudah mulai lemah, kita diangkat kembali dengan kebersamaan dan saling mengingatkan. Hal inilah yang menjadikan ayat ini menjadi motivasi untuk selalu ikhlas dan bersama dengan orang-orang yang takwa, agar kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita terus dijaga hingga kita bertemu kembali kepada Allah. Sahabat, yang harus dipegang juga dalam ayat ini adalah poin berikutnya, bahwa kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah bersama orang-orang yang soleh, dan kita berjamaah, itu tidak ada imbalan dunia. Maksudnya, kita tidak cenderung kepada imbalan dunia. Kita tidak tergoda dengan urusan dunia. Kita tidak silau dengan tujuan dunia. Tujuan kita adalah mardotillah, yaitu ridhonya Allah. Ketika bicara ridho Allah, maka semua indah. Namun ketika kita bicara berharap untuk urusan dunia, dapat dunia saja. Ini harus dipahami. Konten-konten ini menguatkan bahwa kekuatan cinta kepada Allah menjadikan kita hambanya yang ridho dengan aturan Allah, yang ikhlas melakukan kebaikan dan bersabar untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Namun terkadang kelalaian menggoda kita. Titik jenuh itu muncul, maka porsinya tengah-tengah, tidak berlebihan. Sahabat, dalam surat Al-Baqarah di ayat 45-46 dikatakan bahwa mintalah pertolongan kepada Allah dengan tetap sabar dan menegakkan sholat. Sesungguhnya hal demikian ini berat, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yakin bahwa mereka akan bertemu Tuhan mereka
dan mereka akan dikembalikan kepadanya. Khusyuk. Apa khusyuk? Khusyuk adalah orang yang yakin bertemu dengan Tuhan mereka, bertemu dengan Rabb kita, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin akan dikembalikan kepada Allah. Masya Allah. Sahabat, ketika kita mengkaji ayat ini korelasi-korelasi yang dipegang dalam diri ini, bahwa bersabar bersama orang yang ikhlas dalam beribadah tidak seperti yang kita bayangkan, namun tidak juga rumit. Hal inilah yang membuat kita harus tetap husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena kata Allah, aku sesuai prasangka hamba-hambaku. Sahabat, dalam konten sabar banyak contoh-contoh yang telah dicontohkan, yang telah dijadikan uswah dalam kehidupan kita pada zaman Rasulullah, sahabat-sahabat Rasul, kemudian kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, dan masih banyak lagi. Hal inilah yang akhirnya, kalau boleh diklarifikasikan, bahwa surat Al-Kahfi ayat 28 ini ada korelasinya dengan surat Al-An'am ayat 52. Namun perbedaannya cuma kalimat perintah dengan statement yang dimana pernyataan. Dan ini redaksinya saja yang berbeda sebenarnya. Kalau dalam surat Al-Kahfi merupakan kalimat perintah, sedangkan dalam surat Al-An'am itu bentuknya larangan. Ketika larangan dan perintah sebenarnya tujuannya sama, cuma dalam hal ini kalimatnya yang berbeda. Kalau dalam surat Al-An'am, janganlah kamu mengusir orang-orang yang senantiasa memohon kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang, sedangkan mereka hanya mengharapkan ridho Allah. Sahabat, betapapun perintah Allah itu menurut kita sulit, sebenarnya tidak. Bagaimana cara pandang kita? Karena kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hamba-hambaku. Hal inilah yang akhirnya bergaul bersama orang-orang yang soleh, berteman bersama orang-orang yang soleh akan menghantarkan semangat dalam diri kita. Ketika diri ini sudah mulai futuh, sudah mulai jatuh imannya, sudah mulai gak semangat lagi dalam hidup, apalagi pada saat kita mengalami pandemi hari ini. Pandemi hari ini Masya Allah, dan mudah-mudahan berhenti dan kita menjadi pemenang yang sehat lahir batin. Karena kondisinya hanya Allah yang mengetahui sampai kapan. Ini ujian kesabaran kita. Apalagi kita aktif dalam konten-konten sekarang memanfaatkan medsos. Hal inilah yang akhirnya kehadiran kita, kesungguhan kita, kekuatan dan keyakinan kita mengharap rahmat dan ridho Allah, Allah akan iringi dengan sebuah hidayah, kekuatan cintanya Allah dan istiqomahan dalam diri ini. Sahabat, bila bertemu dengan orang-orang yang soleh, maka tetaplah menjadi sahabat orang-orang yang soleh. Tetaplah taat, karena mereka yang akan menggiring kita dalam kebaikan. Dan kondisi-kondisi ini bersahabat kepada orang-orang yang terus mengingatkan kita dalam kebaikan adalah sebuah kesenangan yang akan Allah berikan di dunia wal akhir. Secara duniawi kita akan mendapatkan sebuah ketenangan tersendiri. Namun secara akhirat insya Allah ganjarkan dengan jannahnya. Masya Allah. Kondisi-kondisi ini yang harus dipegang dalam kehidupan kita adalah bahwa sesungguhnya yang harus dikuatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah telah mengajarkan kita untuk bersabar. Bersabar dalam menghadapi berbagai macam cerita kehidupan, termasuk dalam beribadah. Kenapa? Karena kita di sini hanya sebentar. Dunia adalah ladangnya akhirat. Maka maksimalkan untuk beribadah. Kita nggak ada yang tahu kapan kita akan kembali ke Allah. Namun kita maksimalkan diri ini, kuatkan diri agar semangat. Bagaimana menanamkan semangat dalam diri? Terus berinteraksi dengan orang-orang yang soleh. Bersabar, berhadapan dengan orang yang soleh dengan punya karakter. Karakternya bermacam-macam. Ada yang murah senyum, ada yang susah senyum, ada yang memang orangnya kepo atau ingin tahu, ada yang memang orangnya asik diajak bicara, dan seterusnya. Dan kita tidak merasa kita yang paling benar. Kita tidak berusaha untuk mencap, kalau bahasa saya mencap. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Maka yang dilakukan adalah mengenalnya. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Maksudnya apa? Berkenalanlah.
agar kita paham siapa dia. Dan jangan melihat seseorang dari covernya, karena setiap kita punya kekurangan, setiap kita juga punya kelebihan. Sahabat, yang harus dipahami juga dalam hal ini adalah kita disuruh untuk beribadah siang dan malam. Maksudnya adalah beribadah setiap saat, setiap waktu, berzikir. Jangan lupakan Allah, terus berzikir. Jangan lepas hati ini terikat dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, agar hati ini lapang dalam menapaki segalanya. Ketika harga-harga naik, harga-harga membludak, hari ini semua harga naik, tapi dengan cintanya Allah kita bergerak. Dan yakinlah Allah yang maha kaya, dan Allah yang menjamin seluruh kehidupan kita. Dan keyakinan ini yang membuat kita semangat. Dan itulah yang akhirnya untuk orang-orang yang khusus, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sabar, orang-orang yang ikhlas, dia akan diberikan ketenangan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Sahabat, dalam konten-konten kebaikan memang tidak mudah kita melaksanakannya, tapi kita bisa. Maka fastabiqul khair, berlomba dalam kebaikan dan luruskan niat karena Allah, bukan ingin dipuji orang, bukan ingin dibanggakan orang. Apalagi dalam hal ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kesimpulannya dalam materi hari ini adalah dalam Al-Kahfi ayat 28, kita disuruh mengambil ibroh atau hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dalam hal yang menguatkan diri ini. Kontennya adalah kita disuruh untuk melihat bagaimana uswatun hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi barometer untuk nilai-nilai kebaikan kita. Maksudnya apa? Dalam masalah akidah, maka kuatkan akidah, kuatkan kekuatan cinta kita kepada Allah, kuatkan hubungan kita kepada Allah, kuatkan takorub ilallah. Ini menjadikan kita lebih tenang dalam menapaki kehidupan dan tetap menjadikan diri ini istiqomah insya Allah. Konten inilah yang akhirnya tujuan kita dekat dengan Allah bukan mencari harta saja, tapi intisarinya adalah mendapatkan ridho Allah dan bukan berharap dari sisi duniawi untuk terkenal, untuk menjadi orang-orang yang dibanggakan orang sekitar kita, bukan, karena itu gak ada apa-apanya. Kesimpulan apa lagi yang bisa kita dapatkan? Niat kita adalah mendapat keridhaan Allah bukan karena kedudukan, bukan jabatan, bukan pamor, bukan sebuah kenikmatan tersendiri yang membuat kita mendapatkan materi, bukan. Tapi tujuan kita dalam bersahabat dan ikhlas bersama orang-orang yang soleh adalah kita berharap menjaga dan menguatkan iman dan amal-amal soleh kita. Dan disitulah fungsinya sahabat, fungsinya saudara seiman. Dan kita disuruh untuk memiliki tujuan hidup, karena tujuan hidup kita adalah akhirat kita, yaitu kekal di sana, yaitu jannahnya Allah. Maka untuk menuju tujuan yang indah itu, maka perbaiki amal kebaikan kita. Kun fi dunya kana kagharibun aw adil saja. Jadi dalam kau di muka bumi ini orang asing atau penyeberang jalan. Maka semangatlah lakukan kebaikan dengan Allah agar kita menjadi hamba yang takwa, istiqomah, bersabar serta ikhlas menapaki kehidupan ini dengan cintanya Allah. Yakin Allah bersama hambanya yang sabar, Allah bersama hambanya yang takwa, Allah bersama hambanya yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.